Salam saudara, kita jumpa lagi saatnya menabur. Sebelum mengkaji teks ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa pengasih, kami siap untuk mendalami firman-Mu. Kami tahu betapa lemah dan rapuhnya kami karena berbagai dosa dan kelemahan. Kami percaya Roh-Mu akan menuntun kami supaya kami terus mencari dan menemukan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Bacaan kita itu terbaca menurut kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 13. Tema yang disiapkan adalah kesulitan akan berlalu. Kita lihat teks ini saudara-saudara. Kalau kita membaca teks ini, jelas bahwa teks ini ada dalam konteks pembuangan Babel dan juga masa-masa persiapan menuju kembalinya umat ke tanah perjanjian. Mereka mulai merefleksi diri di tanah pembuangan. Mereka terus menemukan semacam kehampaan sehingga mereka sepertinya kehilangan gairah kekinian. Yesaya mengajak sebuah cara berpikir proflektif. Proflektif itu maksudnya adalah terus melihat harapan menuju masa depan. Bukan hanya sebuah proses mengingat memori dan luka masa lalu, tapi juga satu gerakan harapan menuju masa depan yang dimulai dari sekarang. Suara yang dibawa oleh Nabi Yesaya sebenarnya suara yang kalau kita perhatikan mengkonkretkan harapan. Allah itu bukan hanya suatu gagasan atau ide, tetapi Allah masuk dalam sejarah hidup manusia, terutama dalam kebutuhan dan pergumulan real manusia. Kalau kita baca teks ini, ayat 1 sampai 13, saya mencoba membagi struktur teks ini dalam 3 bagian besar. Menurut saya ayat 1 sampai 5 itu bicara tentang posisi Allah menjawab kebutuhan-kebutuhan manusia dan bagaimana teologi perjanjian baru menjadi dasar kebangkitan umat untuk bersaksi di tengah penderitaan. Ayat 6 sampai 11 adalah sebuah panggilan pertobatan sehingga umat masuk dalam pusat iman, yaitu mereka memahami rancangan damai sejahtera dari Allah. Itu ayat 6 sampai 11. Kemudian di ayat 12 sampai 13 itu satu ajakan untuk menuju jalan berkat, jalan sukacita, jalan pembebasan. Kita akan membahas satu persatu. Saudara, prinsipnya begini bahwa ketika tema kita bicara tentang kesulitan akan berlalu, maka yang dimaksud adalah bagaimana yang dirasakan oleh umat, tapi juga kesulitan ini juga bisa berdampak pada kebutuhan kita hari ini, pada apa yang terjadi di kekinian. Mari kita lihat ayat 1 sampai 5. Posisi Allah menjawab kebutuhan-kebutuhan manusia dan teologi perjanjian menjadi dasar kebangkitan umat untuk bersaksi di tengah penderitaan. Beberapa ungkapan dalam teks seperti ayo, minumlah, marilah, terimalah, makanlah adalah aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, sandang pangan, kebutuhan dasar manusia. Kita butuh minum, kita butuh makan, kita butuh uang, kita butuh barang materi untuk keberlangsungan hidup kita. Kebutuhan itu kemudian diparalelkan dengan ungkapan terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah anggur dan susu tanpa bayaran. Semua itu adalah aktivitas ekonomi yang dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia selalu menjadi alat ukur kesejahteraan manusia. Dalam kebutuhan dasar dan aktivitas ekonomi ini, kita membaca bagaimana Tuhan ditempatkan posisinya
oleh Nabi Yesaya sebagai pemberi makan, pemberi minum, yang menyediakan ketersediaan pangan secara cuma-cuma. Beberapa penafsir dengan mengikuti pola berpikir Yahudi mengingatkan kita tentang sejarah Israel yang memang pernah mengalami masa penindasan yang berat. Dan dalam syiar pembebasan, mereka menemukan pemeliharaan Tuhan melalui ketersediaan air, mana surgawi di padang gurun. Dan apa yang diangkat oleh Yesaya itu ada kaitan dengan fakta penyertaan Tuhan di masa lampau. Dan ini tidak mungkin Tuhan bergeser dari penyertaannya, termasuk bagaimana Tuhan menyertai umat dengan kebutuhan-kebutuhan dasar, kebutuhan ekonomi manusia. Jadi ini modelnya tetap sama, Tuhan masuk juga dalam realitas kebutuhan manusia. Nah, kajian terhadap teks Yesaya 55 misalnya ayat 1-2, itu ada kita temukan beberapa kata kunci. Misalnya kata hohe, ayo, itu bisa berarti sebuah ajakan. Namun dalam pengertian yang lain, hohe itu juga sebuah peringatan yang berarti celakalah. Ada ungkapan marilah, halak. Halak itu berjalan, tetapi memiliki pengertian yang lain, yaitu bergaul dengan Allah. Misteri ungkapan Tuhan yang hadir dalam kebutuhan dasar dan ekonomi justru hendak menentang cara berpikir manusia bahwa keberhargaan manusia dengan alat-alat material itu selalu menjadi standar. Ingat bahwa makan, minum, uang di titik tertentu bukan satu-satunya solusi bagi manusia. Dalam model pendekatan ekonomi terbaru misalnya, kemiskinan itu kan bukan hanya soal ketersediaan kebutuhan dan barang-barang. Ada yang disebut dengan kemiskinan link, kemiskinan jaringan dan relasi. Yesaya hendak menekankan link, jaringan relasi yang tidak boleh terputus antara Israel dan Tuhan. Jadi selain fakta sejarah pemeliharaan Tuhan, kita lihat bahwa yang dimaksud oleh Yesaya adalah celakalah mereka yang memandang rancangan Tuhan sebagai sebuah jalan kematian. Nah, kita tahu kata halak berjalanlah, tadi saya katakan dia juga memiliki pengertian bergaul dengan Allah. Artinya, Nabi Yesaya hendak membuka wawasan Israel bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kematian. Pembuangan ini harus dilihat sebagai sebuah undangan sukacita agar mereka bergaul dengan Allah. Sebab di dalam pergaulan itu mereka menemukan satu link dengan Allah yang menempatkan mereka justru dalam posisi yang lebih kuat. Hal ini diperkuat misalnya kata membayar mekher, bukan berarti memperoleh sesuatu tanpa bekerja. Mekher itu lebih pada sebuah orientasi kerja dengan keyakinan bahwa sang pemberi berkat tidak akan menyia-nyiakan kerja keras dari manusia yang menjaga linknya dengan Tuhan. Sebenarnya kekristenan bergerak lebih jauh untuk memahami teks ini. Matthew Henry misalnya mengaitkan posisi Allah sebagai penjawab kebutuhan dasar manusia dan mengaitkannya dengan persembahan tubuh dan darah Yesus. Kristus katanya bisa mengambil metode yang lain hanya untuk menyelamatkan manusia, tetapi ia memilih mempersembahkan tubuh dan darahnya untuk menjawab kegersangan dan kehausan tubuh dan jiwa manusia. Di satu sisi manusia diperkenankan menikmati pemberian secara cuma-cuma, termasuk sampai pada kebutuhan dasarnya. Di sisi yang lain tubuh dan darah Yesus adalah sebuah undangan kelekatan. Manusia hanya bisa memperoleh kepuasan jika dia tetap menjaga link relasi dengan Allah. Itu berarti di dalam teks ini nyata bagaimana Tuhan mengungkapkan isi hatinya bahwa ia terus memelihara kehidupan orang percaya. Namun diperlukan suatu kekuatan spiritualitas, ini intinya. Diperlukan satu kekuatan spiritualitas untuk membackup kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Tentu saja apa yang dikatakan Nabi Yesaya bukan hiburan semata. Allah melakukan semua itu karena perjanjian yang telah dibangun bersama Daud. Saudara, kita bisa saja bertanya, mengapa bukan Abraham yang disebutkan, padahal kita tahu kan bahwa Abraham mengalami semacam sebuah pengalaman bagaimana ia hidup di negeri yang asing. Sebenarnya prinsip utama soal
posisi Allah dalam kiasan puitis ini adalah umat harus mampu melihat undangan Tuhan dalam sebuah pesta surgawi, sehingga mereka akan menemukan diri mereka ditemukan, dipilih, dicintai, dijanjikan dengan kasih Tuhan. Menerima anggur itu, mencicipi anggur itu seperti sebuah undangan pesta. Singkatnya, mereka akan menemukan diri mereka didekatkan, disucikan, sehingga kemuliaan kilau surgawi memurnikan harapan mereka. Jadi apa yang disebut Yesaya ini adalah pemenuhan janji-janji sebagai semua komitmen dari kemauan untuk mendengar Tuhan. Ini adalah panggilan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan ketika mereka mendengar panggilan ini, mereka akan terus melihat, merasakan, dan menikmati berkat-berkat yang Tuhan sajikan. Nah, setelah Tuhan menempatkan posisinya, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan posisi umat Israel? Tentu kita tidak bisa melepas kenyataan bahwa ada soal penguasaan monopoli ekonomi, mengingat keberadaan Israel sebagai umat yang berada dalam pembuangan. Dan kesengsaraan manusia juga, itu juga ada fakta politik di balik aktivitas ekonomi sampai saat ini. Panggung sejarah manusia penuh dengan intrik-intrik politik, bahkan sampai pada penguasaan aset-aset ekonomi kan. Yesaya mengangkat kembali teologi perjanjian. Tampilnya tokoh Daud di satu sisi menggambarkan suatu kondisi politis Israel. Namun kita tahu bahwa Daud juga pernah memanfaatkan jabatan politisnya untuk penguasaan terhadap kaum yang lemah. Tetapi Tuhan masih mau mengikat perjanjian dengan dia, mengampuni dia. Karena sifat dari perjanjian mencerminkan diri Tuhan sendiri yang penuh kasih setia. Kasih setia Tuhan itu adalah sebuah perjanjian lintas batas. Tempat yang asing tidak memiliki pintu penutup bagi kasih setia Allah. Perjanjian itu harus dibangun dari hati. Kita akan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih saat menyia-nyiakan apa yang diberikan yang berharga dari Tuhan secara cuma-cuma. Kisah tentang belas kasihan Allah dalam berbagai cerita Alkitab, misalnya dalam kisah Yusuf di negeri Mesir, menggiring kita untuk memahami bahwa belas kasihan Allah itu bertujuan mengangkat keberhargaan orang yang percaya. Sikap belas kasih adalah sikap yang menerima keberadaan diri dan orang lain. Sikap ini tidak terjebak pada ruang-ruang penindasan dan penderitaan. Jadi, Allah menjaga eksistensi umat Israel sebagai umat belas kasihan di tengah bangsa asing. Sikap belas kasihan itu juga pada saat yang sama memaksimalkan kehidupan orang percaya untuk makin terbuka terhadap berbagai keadaan sambil terus bergantung pada Allah yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutama memberikan kepada mereka kuasa kesaksian bagi bangsa-bangsa. Belas kasihan menjadi semacam daya pikat yang akan membedakan keberadaan Israel menghadapi penderitaan yang besar. Jadi manusia sampai saat ini masih bergumul dengan penderitaan yang besar. Tetapi hanya dengan bergerak dalam belas kasihan Allah, memahami rancangan Allah dalam hidup ini, maka kita akan menemukan solusi di tengah-tengah kesulitan itu. C.S. Lewis menggambarkan hidup manusia itu ibarat sebuah mobil. Banyak orang suka dengan tampilan mobil mewah. Desain yang unik dan antik membuat sebuah mobil makin lama memiliki harga tawar yang tinggi. Namun seberapa mewah pun sebuah mobil, toh kita tidak hanya menempatkan sebagai sebuah pajangan kan. Mobil benar-benar menjadi mobil jika bisa dipakai sebagai alat transportasi. Pada bagian ini ada hal kecil namun vital yang sering dilupakan, yaitu bahan bakar. Bahan bakar itu bukan pajangan, dia tersimpan di bagian dalam mobil. Tetapi tanpa bahan bakar mobil tidak berguna. Begitulah komunitas umat perjanjian. Kelihatan saya dan saudara bergumul dengan penderitaan. Namun karena link kita adalah Allah, relasi kita jaga, hidup kita digerakkan oleh belas kasihan Allah, maka hidup yang digerakkan oleh belas kasihan Allah akan menempatkan kita seperti bahan bakar yang menggerakkan dan menghidupkan, yang menghadirkan kekaguman dari bangsa-bangsa yang lain, dari dunia di sekitar kita. Kita
berpindah pada ayat 6 sampai 11, itu menekankan tentang panggilan pertobatan memahami rancangan damai sejahtera dari Allah. Saudara, jadi setelah link itu dibangun, setelah perjanjian itu dipahami, belas kasihan Allah kuat dalam diri umat, mereka bukan saja ditolong untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan dasar dan ekonomi, tetapi pada saat yang sama Tuhan menghendaki mereka memiliki pola hidup belas kasihan yang kuat. Kesaksian itu harus terus kuat, dan kesaksian yang kuat itu harus datang dari hati. Kesaksian itu tidak bisa seperti sebuah make up kepalsuan. Nah, kesadaran hati merespon undangan untuk segera datang kepada Tuhan, untuk mencari Dia selagi Dia bisa ditemui, itu adalah undangan yang benar-benar mau melekatkan umat dengan Tuhan. Penggunaan kata daras, carilah, itu memberi kesan cepat-cepat, sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda. Tetapi tentu saja ini bisa menjadi kontras manakala dalam ayat 1-2 misalnya, Tuhan menyediakan berkat secara gratis. Namun kali ini harus membayar pemberian berkat cuma-cuma dengan pertobatan. Dia bisa saja terjadi kontras. Ayat ini menjadi sangat eksklusif, memberi sesuatu tapi menuntut sesuatu. Kita ingat John Piper menggunakan istilah yang lebih kekas tentang pertobatan sebagai sebuah mentalitas pencari. Katanya, manusia dengan segala upayanya untuk mencari Tuhan, toh dia akan terjebak pada kedagingannya. Hanya dengan usaha manusia, itu manusia akan lelah dan tidak memperoleh apa-apa. Karena itu, untuk menjaga teks ini tidak multitafsir, Piper menawarkan kesetiaan pada undangan Tuhan untuk menerima berkat secara cuma-cuma. Dia menyebut saya dan saudara adalah komunitas atau orang yang memiliki mentalitas pencari. Maksudnya adalah daya respon manusia terhadap apa yang Tuhan lakukan. Jika kita melihat semua ciptaan yang ada dalam diri kita adalah kekaguman dan keindahan semesta. Jika kita melihat ketersediaan kebutuhan makanan yang memadai, semua itu akan membuang rasa takut dan kegelisahan kita, membangkitkan selera kita. Lalu bagaimana sikap hati kita jika menemukan Tuhan yang menyiapkan segala sesuatu secara cuma-cuma bagi saya dan saudara? Apakah kita hanya terpesona, kagum, puas, lega? Saya dan saudara memerlukan mentalitas pencari. Kita harus menjadi manusia yang memiliki mentalitas pencari. Mentalitas yang bersedia merendahkan di hadapan Tuhan. Karena semakin kita mencari Tuhan, kita akan menemukan bahwa salah satu kendala terbesar dalam pencarian terhadap Tuhan adalah dosa. Dosa yang masih melekat itu adalah penghalang. Karena itu tanpa pertobatan, kita hanya akan menikmati sesuatu yang sifatnya sementara. Pengulangan orang fasik dan orang jahat adalah kelompok manusia yang meremehkan pertobatan sejati. Dan hanya dengan menjadikan Tuhan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar dan ekonomi semata. Orang fasik dan orang jahat, kelompok-kelompok yang tidak mengenal Allah, akan mengalami dua kesulitan. Yaitu mereka akan terus menyalahkan penderitaan. Penderitaan akan menjadi objek dan sasaran. Karena itu banyak yang menolak penderitaan. Padahal penderitaan itu penting untuk kedewasaan saya dan saudara. Dan mereka juga akan kehilangan memaknai belas kasihan Allah. Menjauhi dua cara pandang kefasikan dan kejahatan memampukan orang percaya untuk memahami karya dan rancangan Allah di tengah penderitaan. Misteri akan terjawab bahwa pemuasan yang Tuhan sediakan menempatkan cara pandang baru, bahwa ternyata ketika kita berada di tempat yang paling sulit pun, ketika kita masuk dalam rencana dan kehendak Allah, kita akan temukan bahwa rancangan dan kehendak Allah itu adalah rancangan damai sejahtera. Di sini sangat jelas kontras dengan perumpamaan dinyatakan dengan sangat terbuka. Langit lebih tinggi dari bumi.
Dan karena Tuhan ada di sorga dan kita di bumi, jalannya lebih tinggi. Tetapi dengan lebih tinggi itu berarti tidak dapat dipahami oleh kita. Bukan berarti karena dia dengan lebih tinggi, bukan berarti itu tidak dapat dipahami oleh kita. Ada seluruh keberadaan yang memang tidak kita ketahui. Ada rencana kekal yang sulit kita pahami. Ada sifat ilahi yang tidak dapat dipahami oleh pikiran kita yang terbatas. Apalagi manusia cenderung membatasi Tuhan dengan kategori dan pemahaman manusianya. Ketika kita makin berpikir bahwa kita menemukan Tuhan, atau kita sendiri yang menentukan bagaimana cara Tuhan berkarya, maka pada saat yang sama kita akan terus mengalami kegagalan. Justru kita butuh pertobatan dari hati yang menempatkan saya dan saudara untuk melihat sesuatu keajaiban, menemukan sesuatu yang menakjubkan. Kita hanya memerlukan satu panggilan untuk percaya bahwa apa yang dia katakan itu benar. Karena itu bagian selanjutnya dari perikop ini hendak menyajikan pikiran dan jalan Allah sebagaimana dinyatakan tentang konsep firman Tuhan. Di tengah bagian persoalan kehidupan manusia, kita menemukan bahwa di tengah persoalan kita, firman Tuhan tidak kembali dengan hampa atau sia-sia. Itu berarti bahwa apa yang dia katakan akan digenapi, karena firman-Nya adalah ekspresi dari kehendaknya yang penuh kuasa. Tidak ada firman dari Tuhan yang sia-sia. Tidak ada firman yang tidak dapat dipercaya. Firman tidak diberikan untuk menipu. Tidak ada yang Tuhan rancangkan untuk dilakukan dalam firman-Nya hanya untuk mengganggu atau mengesampingkan manusia. Firman-Nya memiliki tujuan kekekalan. Firman-Nya akan berhasil. Ayat 10 memberikan perumpamaan yang bersahaja dengan menggunakan hujan yang turun mengayuri bumi, menghasilkan buah, dan kembali ke surga setelah memenuhi tujuannya. Begitu juga firman Tuhan. Tidak ada firman dari Tuhan yang akan sia-sia atau tidak efektif. Jika orang Kristen benar-benar percaya ini, betapa berbedanya hidup mereka secara alamiah ini. Seperti halnya Israel, saya dan saudara akan beroleh lebih sungguh-sungguh untuk apa yang telah Tuhan janjikan. Dan kita akan bertindak lebih percaya diri, percaya kepadanya untuk melakukan pekerjaannya. Melalui kata sikap skeptis, pesimis, semua sikap yang terlampau pasrah, tidak percaya, semua itu akan ditawan dan dibuang dari pikiran kita. Karena kita makin menemukan jalan pikiran Tuhan menjadi jalan pikiran kita. Jadi Yesaya menempatkan kewibawaan firman Tuhan sebagai kebenaran yang diunggulkan. Makin kita mencari Tuhan dengan kebenaran firman-Nya, makin kita akan melihat rancangan-rancangan damai sejahtera yang Tuhan siapkan. Di titik itu orang-orang yang mencari Tuhan, dia akan beroleh kelegaan di situ. Dia memperoleh kekuatan baru, dia menemukan harapan. Dalam hal ini, pemikiran kritis Karl Marx misalnya yang menyebut bahwa kemiskinan sebagai akibat monopoli kekuasaan dan pemilik modal, ternyata dapat kita bantah bahwa struktur dan kekuasaan bukan penentu mutlak dari kemiskinan. Cerminan ekonomi dunia hari ini terbukti bahwa sistem yang diperlunak dengan tingkat partisipasi banyak orang pun bisa menjadi model penindasan baru, satu model penindasan struktur ekonomi yang baru. Kita membutuhkan sebenarnya baik semua orang yang memiliki kebutuhan, semua orang yang mau untuk memperoleh kebutuhan ekonomi. Kita membutuhkan pertobatan. Pertobatan yang memanggil kita bergerak dalam belas kasihan. Supaya saudara tidak mengagendakan kejahatan di dalam memenuhi kebutuhan hidupmu. Saudara terus belajar mentransformasi kehidupan melalui kebenaran firman Allah yang menunjukkan rancangan keadilan Allah. Ayat 12-13 menuju jalan berkat, jalan sukacita, jalan pembebasan. Tema sukacita besar dan pemenuhan damai ditemukan di bagian terakhir teks ini. Inilah yang Tuhan sediakan bagi umat-Nya. Perumpamaan ini juga berbicara tentang kemegahan surgawi.
satu hal yang menakjubkan. Bukit dan gunung bergoyang, pohon-pohon yang tumbuh, mereka bertepuk tangan. Ada sebutan untuk semak, duri, itu ada sanabur, ada pola peralihan, penggabungan tanaman-tanaman. Menariknya saudara, Allah merancangkan kehidupan umat sebagai umat yang berjalan pulang menuju kebebasan. Umat yang membawa spiritualitas Allah sebagai jalan menuju pemberdayaan. Mereka bukan lagi umat yang membawa luka, tetapi mereka umat yang membawa harapan dan perjanjian baru. Harapan itu juga mencakup prospek pembalikan kutukan. Relasi dengan Tuhan membuat siara mereka tidak lagi berbahaya. Intinya adalah bahwa semua ini akan dilakukan untuk nama Tuhan. Dengan kata lain, karena Tuhan telah berbicara, reputasinya dipertaruhkan. Dia akan menggenapi firman-Nya untuk menunjukkan bahwa Dia dapat dipercaya dan mampu melakukan apa yang telah Dia katakan. Dan buktinya itu akan terus abadi. Ada pola pembalikan. Setelah mereka menderita, merasakan penderitaan, mereka juga harus jujur terhadap pemeliharaan Tuhan. Dan mereka akan mengalami pembebasan luar biasa. Jalan pulang. Saudara, bagaimana dengan aplikasinya? Saudara, kita sedang bergumul dengan berbagai persoalan. Ini kita merayakan minggu-minggu sengsara, penderitaan Kristus menjadi refleksi bagi saya dan saudara. Makin ke sini dunia kita ini seperti menarik kita dalam satu negeri pembuangan yang menakutkan. Ancaman badai, virus, perang, dan ancaman krisis dunia. Perang ini itu juga ancaman krisis Rusia dan Ukraina, ada ancaman krisis ekonomi dunia karena saudara lihat adanya hukum saling membargo. Ini akan terus menghiasi hari-hari ke depan. Adakah sesuatu yang dapat meneguhkan iman kita? Tuhan yang disebutkan Yesaya menempatkan dirinya sebagai yang berbelas kasihan dan memberikan berkatnya secara cuma-cuma. Diperlukan pertobatan sungguh-sungguh untuk membentuk suatu komunitas orang percaya yang setia akan janji Tuhan, baik di masa lalu, masa kini, dan masa-masa yang tidak kita ketahui. Tuhanlah solusi untuk segala penderitaan dan kesulitan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu meneguhkan hati kami, bahwa kami akan melewati masa-masa yang sulit. Dan dengan tuntunan kebenaran firman-Mu, Tuhan akan menolong kami untuk terus melihat segala rahasia kebenaran firman-Mu dan menemukan betapa hebatnya firman-Mu dinyatakan, diberitakan, dan mempengaruhi pertobatan orang-orang percaya kini dan selama-lamanya. Amin.